Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masuk ke pembahasan terakhir di materi kita, materi ilmu waris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dalam waris. Nabda darsana al-yawm bil qira'a al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Semoga segala effort, segala usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu akan menjadi amal jariah untuk kita semua kelak. Permasalahan dalam waris. Muncul sebuah pertanyaan, apakah ibu tiri mendapatkan harta warisan sepeninggalnya anak tiri? Maksudnya jika anak tiri meninggal, apakah ibu tiri berhak mendapatkan warisan? Atau jika ibu tiri meninggal, apakah anak tiri berhak mendapatkan warisan dari ibu tiri itu? Nah, sebelum kita bahas masalah anak tiri, ibu tiri, saudara tiri, sebenarnya kita harus ini dulu memahami sebenarnya bagaimana sih siapa sih saudara tiri, ibu tiri, anak tiri. Jangan sampai justru kita terkecoh gitu, salah pengertian dengan saudara seayah, saudara seibu, seperti itu. Kalau saudara seayah berarti satu ayah beda ibu, masih ada hak saling mewarisi. Kalau saudara seibu, satu ibu beda ayah, masih ada hak saling mewarisi. Saudara kandung tentu satu ayah satu ibu, itu masih ada hak, pasti ada hak saling mewarisi. Diulangi lagi, jadi perbedaannya kalau saudara atau saudari seayah berarti satu ayah beda ibu. Kalau saudari seibu, saudara seibu berarti satu ibu beda ayah. Kalau saudara kandung berarti ibu dan ayahnya sama. Nah, kalau tiri seperti apa? Kalau tiri misalnya fulanah, seorang istri menikah lalu mempunyai anak, kemudian qadarullah bercerai, atau bercerainya meninggal atau bercerai hidup, bercerai. Istri tersebut, wanita tersebut mempunyai anak, kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki. Mereka laki itu sebelum menikah sudah menikah juga dan sudah membawa anak. Nah, anak bawaan dari istri dan anak bawaan dari suami, mereka itu adalah saudara tiri. Karena mereka tidak sama ibunya, tidak sama bapaknya lah gitu istilahnya. Jadi mereka saudara tiri, anak bawaan ibu, anak bawaan ayah. Tapi jika suami istri itu menikah punya anak, nah baru si anak itu yang baru lahir setelah pernikahan kedua masing-masing suami istri itu barulah bisa menjadi saudara, entah seayah atau seibu. Tapi kalau anak bawaan ibu sama anak bawaan ayah itu termasuknya saudara tiri. Nah, dari ibu ke anak bawaan ayah itu berarti anak tiri, ibu tiri. Ayah ke anak bawaan ibu itu anak tiri atau ayah tiri. Nah, saudara tiri itu bahkan boleh menikah jika ternyata tidak bertemu, bukan non mahram lainnya. Jadi saudara tiri itu mereka semua tuh bukan mahram, berarti auratnya harus tetap dijaga dan mereka tidak saling mewarisi karena tidak ada sebab waris yang menyebabkan mereka bisa saling mewarisi. Tidak ada alaqah zaujiyah, tidak ada nasab, tidak ada wala. Seperti itu. Kemudian kalau kita kembali ke pasal hukum nasional gitu ya, ada saya mengutip dari pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua sedarah. Bahkan ini sudah dilegalisasikan bahwasanya anak tiri hanya memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua sejarah. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, anak tiri bukanlah ahli waris. Ia tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya. Jadi yang tidak ada hubungan darah berarti tidak saling mewarisi. Tapi harus benar-benar kita kita highlight, kita benar-benar paham dulu pengertian dari anak tiri. Anak tiri berarti salah seorang suami atau istri sebagai hasil perkawinannya dengan istri atau suaminya yang terdahulu, yang sebelumnya.
Oke, seperti itu. Jadi anak tiri memang tidak mendapatkan hak waris. Kemudian kalau ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pembagian warisan untuk 4 istri? Nah, ini sudah dibahas sebenarnya berkali-kali. Kalau istri itu mau 1, 2, 3, 4 mereka itu kongsi sama rata. Kalau tidak ada anak berarti 1/4 bagi jumlah istri. Kalau istrinya 1 ya 1, istrinya 2 ya 2, 3, 4 bagi sama rata. Kalau ada anak berarti 1/8 dibagi sama rata. Bukan berartinya 4 istri jadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 3 istri berarti 1/8, 1/8, 1/8. Bukan kayak gitu, tapi mereka kongsi sama rata. Selanjutnya, oke, sampai sini pembahasan kita tentang beberapa permasalahan yang mungkin muncul dalam perwarisan dan bagaimana harus diselesaikan secara hukum Islam. Alhamdulillah ini adalah pertemuan terakhir kita di pembahasan ilmu waris. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita menjadi agen-agen yang akan mempertahankan ilmu waris itu. Karena kalau kita ingat di awal kita belajar, kita tahu bahwasanya Rasulullah pun bersabda, wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Bahwasanya ilmu waris itu gampang sekali dilupakan. Bahwasanya ilmu waris adalah hal yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Akhirnya artinya itu terlupa. Nah, semoga kita menjadi agen-agen yang bisa menjaga melestarikan ilmu waris ini. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, jangan lupa kita untuk mengamalkannya dan mengajarkannya. Karena ketika kita mengeluarkan ilmu, mengajarkan ilmu yang kita dapat, bukan berarti ilmu itu akan berkurang, justru akan makin bertambah pemahamannya, karena secara tidak langsung kita juga belajar bagaimana menyampaikan ilmu ini kepada orang lain dengan cara yang paling mudah, kemudian juga menjadi amal jariah juga. Tahuna nahtatim bilhamdalah. Terima kasih atas usahanya untuk mengikuti perkuliahan ini. Astaghfirukum, saya mohon maaf kalau ada mungkin salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, terlalu cepat, terlalu lambat. Wa barakallahu lana wa lakum wa nahtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.